Bismillahirrahmanirrahim. Innahum min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Nabi Sulaiman, seorang hamba pilihan Allah yang dianugerahi kekuasaan besar di muka bumi. Namun meski ia seorang raja yang menguasai manusia, jin dan seluruh pasukan yang tertib, ia tidak menampilkan kebesaran dirinya. Ia justru mengawali pesannya dengan pengakuan tauhid yang paling agung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah pelajaran abadi bagi manusia sepanjang zaman, bahwa kekuasaan sejati bukanlah yang meninggikan diri, melainkan yang mengagungkan Allah. Bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak terletak pada singgasananya, tetapi pada siapa yang ia hadirkan dalam setiap langkahnya. Surat yang singkat, namun syarat cahaya tauhid. Kalimat pembuka surat Nabi Sulaiman ini bukan sekadar pembukaan formal. Ia adalah deklarasi keimanan, pernyataan sumber kekuasaan, dan pintu rahmat bagi hati yang masih tertutup hijab. Ia menyatakan bahwa kekuasaan Sulaiman bukan dari dirinya, seruannya bukan atas nama hawa nafsu, ajakan itu bukan ancaman duniawi, melainkan seruan ilahi yang dibingkai oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Disinilah Islam menunjukkan wajah sejatinya. Agama yang mengajak, bukan memaksa, membangunkan kesadaran, bukan menundukkan dengan ketakutan. Ratu Balqis dan jiwa yang masih terpikat cahaya dunia. Ratu Balqis adalah penguasa besar. Ia cerdas, bijak, dan memiliki kerajaan yang makmur. Namun sebagaimana banyak jiwa yang terpesona dunia, ia masih terikat pada penyembahan matahari, cahaya lahir yang tampak terang, namun sesungguhnya fana. Maka datanglah surat ini, bukan dengan gemuruh perang, bukan dengan ancaman kehancuran, tetapi dengan cahaya Bismillah. Seolah Allah berfirman melalui nabinya, wahai jiwa, jangan tertipu oleh cahaya yang terbit dan tenggelam. Datanglah kepada cahaya yang tidak pernah padam. Innahum min Sulaiman wa innahu makna dapendah bal keagaan berserah diri, ajakan Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis datang dalam keadaan muslimin. Bukanlah sekadar penyerahan politik, melainkan penyerahan batin. Muslimin adalah ketika ego ditundukkan, ketika keakuan dilepaskan, ketika kekuasaan diri runtuh di hadapan kehendak Allah. Ini adalah perjalanan ruhani dari merasa
menuju mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Berkuasa. Adab dakwah. Hikmah sebelum kekuasaan. Nabi Sulaiman tidak tergesa mengerahkan pasukan. Padahal ia memilih hikmah, dialog, dan kesadaran. Inilah akhlak para nabi, mendahulukan hidayah daripada kemenangan, mengutamakan keselamatan jiwa daripada kejayaan dunia. Dakwah yang sejati adalah mengajak hati untuk mengenal Tuhannya, bukan sekadar mengubah posisi dan kekuasaan. Isyarat tasawuf. Surat dari nur kepada jiwa dalam pandangan tasawuf. Sulaiman melambangkan akal dan ruh yang telah disinari wahyu. Balkis melambangkan jiwa manusia yang kuat di dunia, namun belum mengenal hakikat. Surat itu adalah panggilan nur ilahi kepada jiwa, agar ia meninggalkan bayangan dan kembali kepada yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci pembuka hijab. Tanpanya amal menjadi kering, ilmu menjadi sombong, dan kekuasaan berubah menjadi tirani. Pelajaran abadi bagi manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa segala urusan harus dimulai dengan Allah. Segala kekuatan harus dibingkai oleh rahmat. Segala dakwah harus lahir dari ketundukkan batin. Barang siapa memulai hidupnya tanpa bismillah, ia akan berjalan jauh namun tak pernah sampai. Barang siapa memulai hidupnya dengan bismillah, ia mungkin berjalan perlahan, namun langkahnya selalu berdada dalam cahaya penutup renungan. Surat Nabi Sulaiman bukan sekadar lembaran kata, melainkan cermin bagi setiap jiwa yang merasa berkuasa. Apakah kita memulai hidup dengan nama diri atau dengan nama Allah? Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukanlah singgasana, bukan pula kebesaran dunia, melainkan kerendahan hati
lagi maha